Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih Alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa melanjutkan explore kembali ya. Setelah kemarin 48 jam kita terjebak di hutan alas pengarep-arep teman-teman. Betul. Dimana kita tidak bisa keluar dari alas pengarep-arep karena memang itu adalah sebuah rencana dari sang pemimpin dari alas pengarep-arep, yaitu Pitagsa. Sengaja membuat sebuah benteng sehingga membuat kita tidak bisa keluar dari situ dengan harapan kita mati kelaparan dan keracunan. Tapi alhamdulillah ya, seperti yang panjenengan lihat pada malam hari ini, kami dalam keadaan yang sehat ya. Kita sudah makan kenyang, kita sudah bercanda dengan keluarga. Ya tentunya ini semua gara-gara pandongannya panjenengan semua. Betul. Kasih ya. Dan malam hari ini mungkin ada satu yang absen ini ya, Mas Dinggi Jembargon. Absen dikarenakan masih kurang tidur, jadi badannya masih lemas teman-teman. Betul. Tapi memang kita tidak bisa libur dikarenakan ini lagi genting-gentingnya teman-teman. Bagaimana tidak genting? Seperti yang jenengan sudah tonton, bahwasanya ada sebuah rencana dari Tuan Donggobelo bersama Kus Heri. Siapa itu Kus Heri? Kus Heri adalah panglimanya Kolokati ya. Itu bekas peninggalan kerajaan, bekas peninggalannya Kolokati yang akhirnya dipasrahkan kepada kami karena kemenangan sayembara itu. Ya, itu mengatur sebuah rencana, jadi mengirimkan 3 makhluk berpenampilan mirip dengan kita serta menggunakan atribut kita, lalu dimasukkan ke alas pengarep-arep itu teman-teman, sebagai pengganti dan akhirnya kita yang keluar, yang jadi beban pikiran kita semua atau tanggung jawab kita semua ketika 3 makhluk yang menyerupai kita masuk ke hutan pengarep-arep penuh dengan siksaan. Jujur, saya mau ketawa pun tidak bisa. Masa iya saya ketawa di atas penderitaan makhluk? Nah, maka dari itu ini membuat beban pikiran saya, siapa sebenarnya yang menjadi korban dari makhluk yang menggantikan kita. Ini kita harus cepat-cepat konfirmasi dengan Tuan Bilo ya. Tapi saya sih yakin Tuan Bilo sih mempunyai pikiran cemerlang, cerdas, tidak mungkin mengorbankan makhluk demi kepentingan pribadinya, yaitu harapan. Tapi ternyata itu memang sudah mendesak dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berarti memang Tuan Bilo mengambil sebuah keputusan mengorbankan salah satu dari prajuritnya. Itu bisa berkemungkinan seperti itu teman-teman. Betul. Jadi khusus pada malam hari ini, karena kita alhamdulillah sudah bebas, kita tidak mau untuk teledor masuk ke pengarep-arep tanpa seizin dan pengetahuan dari para sahabat kita semua tentunya teman-teman ya. Mungkin itu saja, kita langsung mulai. Sebelumnya jangan lupa untuk beribadah, sholat terlebih dahulu. Doakan tim Kasih agar selalu berdiri, berjaya, serta lancar segala urusannya. Amin. 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 Yuk menghibur panjenengan. Bismillah. Tim Kasih langkah mundure langkah kencot. Mau kita banding bang ngomong. Parkur mana ya? Udah. Oke lur. Oke. Udah pokok. Pun kudu. Buat sedulur, mau disit mas. Ya. Buat sedulur, jangan lupa jam 18.20 itu langsung duduk manis, tapi sholat terlebih dahulu. Dan terima kasih yang sudah mendoakan, semoga panjang umur. Apa? Coro alas. Nah itu pokoknya jam 18.20, siapin cemilan dan makanan, duduk santai. Terima kasih. Yuk. Wah, awas bang, mundur. Mas, tolong mas. Bah, mundur. Hei. Bang, mundur bang, awas bang. Mas. Saya bukan. Awas mundur bang. Tuanku Raja. Hah? Tuan Raja. Siapa kau? Hamba seorang prajurit, Tuan Raja. Nama hamba Halsa. Hamba diperintahkan
oleh Panglima Kuseri untuk menemui Tuan Raja di sini dan mengabarkan beberapa informasi yang mungkin ini penting bagi Tuan Raja. Berdirilah. Baik, Siapa namamu tadi? Halsa. Ada apa Halsa? Yang pertama, kami dari jajaran bawahan dari Panglima Kuseri mengucapkan syukur alhamdulillah atas terbebasnya kalian dari hutan Pangarap-Harap. Iya, alhamdulillah. Dengan digantikannya Tuan Raja dan teman-teman Tuan Raja dengan 3 makhluk yang berada di dalam, membuat Tuan Raja bisa lolos dari sana. Alhamdulillah. Rencana yang sangat bagus. Benar. Harus terus dikembangkan agar pertahanan kita semakin kuat. Ini semua berkat Tuan Pino, Raja Tuan. Dan makhluk yang menggantikan Tuan Raja di sana ada beberapa nama. Yang pertama, Ratren Kendring Manik. Apakah itu Kendring Manik yang masuk menggantikan kita? Benar. Yang kedua, Raden Dharmawulu. Patih. Tunggu. Dan yang ketiga, Raden Syarif. Tunggu. Mereka bertiga yang masuk ke dalam dan menggantikan kalian. Kenapa harus mereka? Hamba tidak tahu Tuan Raja. Itu sudah rencana dari Tuan Raja Pilo. Mereka menggantikan posisi Tuan Raja dengan menggunakan pakaian dan berubah wujud. Berubah rupa menjadi kalian semua. Nah, terus keadaannya bagaimana? Beliau semua bertiga. Alhamdulillah. Keadaan mereka baik-baik saja. Duh, baik-baik saja yang bagaimana? Orang kemarin saya lihat sedang dicambukin kok. Pentungin kok. Memang benar. Benar yang Tuan Raja katakan. Ya. Tetapi jauh sebelum mereka masuk, mereka sudah mempersiapkan sesuatu, yaitu berupa pakaian ataupun rompi yang bernama Mawajaya. Mereka semua sudah menggunakan rompi itu, yang mana rompi itu dapat melindungi mereka dari serangan-serangan yang dilontarkan pihak Pangarap-Harap terhadap mereka. Apakah rompi itu bisa dikatakan anti atau kebal? Mungkin bisa dikatakan demikian Tuan Raja. Tetapi rompi itu dapat bekerja hanya dalam waktu 3 hari saja. Setelah itu, apabila mereka masih berada di dalam sana, kalaulah masih ada siksaan, itu akan terasa oleh mereka. Berarti Patih, Dharmawulu, Kendring Manik, dan Eyang Syarif itu menggunakan sebuah rompi, di mana rompi itu untuk melindungi tubuh mereka agar tidak merasakan sakit ketika mendapatkan sebuah siksaan. Benar, dengan dilapisi pakaian milik Tuan Raja dan teman-teman Tuan Raja ini. Mas, tunggu dulu Mas. Ini semuanya maksudnya bisa dipastikan mereka bertiga atau tidak Mas kira-kira Mas? Pastikan mereka bertiga maksudnya? Ya, yang dalam itu yang kemarin nyamar jadi jenengan maksudnya itu benar-benar Eyang Syarif, Patih Dharmawulu sama Kendring Manik enggak? Nah, ya saya cari Eyang Syarif nggak ada, Mbah. Ya, iya, tapi kan maksudnya enggak, kemarin jenengan kan lihat itu apa enggak ada energi atau Iya benar. tanda-tandanya seperti itu loh Mas. Itu sudah dipersiapkan semuanya oleh Tuan Raja Pino dengan menggunakan rangkep Mawajaya itu. Beliau juga menutupi energi supaya kalian tidak mengenali mereka bertiga. Rangkep Mawajaya. Benar sekali. Berarti namanya itu rompi rangkep Mawajaya. Seperti itu Tuan Raja. Saya baru dengar nama itu. Lalu apa lagi yang kau tahu? Karena ada 3 yang ada di dalam yang menyerupai Tuan Raja dan teman-teman Tuan Raja.
Mereka beranggapan masih ada 2 yang berkeliaran yang berhasil kabur. Itu membuat para penghuni hutan pengarap-pengarap menjadi tidak fokus. Mereka semua, baik itu prajurit maupun atasan mereka beranggapan mereka harus mencari 2 yang kabur. Sehingga mereka tidak fokus sama sekali dengan ritual-ritual yang harusnya ada di hutan pengarap-pengarap. Itu suatu keuntungan bagi kita. Karena dengan terpecahnya fokus mereka, kita bisa langsung masuk ke dalam. Kita bisa langsung menerobos ke pusat, sehingga kita bisa bertemu dengan raja mereka, yaitu Tuan Pidaksa. Sebentar. Kau mengatakan kita tinggal masuk karena mereka sedang terpecah belah, bisa langsung menuju langsung ke titik pusatnya. Benar. Apa kita tidak bisa? Apakah kita sebelumnya kan sudah tahu kita sampai menuju ke titik pusat harus melewati beberapa posko atau titik-titik yang harus kita lawan. Yang perlu kita ketahui, Tuan Raja, bahwasanya pos-pos yang mereka jaga itu yang jelas sudah ada penjaganya. Tetapi karena kejadian kaburnya 2 orang yang mereka anggap sudah tidak ada lagi di hutan pengarap-pengarap, mereka benar-benar meninggalkan pos mereka masing-masing. Sehingga hubungan antara pos 1 dan pos yang lainnya itu menjadi terpecah belah. Itu suatu keuntungan bagi kita. Kita dapat menerobos 5 pos sekaligus. Bahkan kita mungkin akan sanggup menuju ke pusat, yaitu Tuan Pidaksa, untuk menghadapi Berarti Tuan Pidaksa langsung. benar-benar geger di sana sampai kayak gitu sih ya. Benar sekali. Karena mereka menganggap kalian ini adalah sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi hutan pengarap-pengarap. Apakah ya ada informasi lagi? Ada, Tuan. Panglima Kuseri sudah mempersiapkan pintu masuk untuk kalian menuju ke dalam. Pintu masuk itu berada di sebelah barat dan ditunggu oleh Panglima Vittori. Kalian bisa langsung menuju ke sana dan menemui beliau. Kalian nanti akan ditunjukkan untuk masuk ke dalam. Kalian bisa menerobos dengan pintu yang sudah dibuatkan oleh Panglima Kuseri. Seperti itu, Tuan Raja, yang dapat saya sampaikan. Masuk lagi, Mas? Apa enggak ini sih? Berarti ya saya ke arah barat langsung nemui siapa tadi? Vittori. Benar, Panglima Vittori. Panglima Vittori. Di mana Panglima Vittori yang akan menuntun kita masuk ke hutan pengarap-pengarap. Benar sekali. Dan saya rasa justru ini adalah kesempatan bagi Tuan Raja masuk ke dalam dan berhadapan langsung dengan Tuan mereka, yaitu Pidaksa. Oke. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Halsa ya. Halsa. Benar. Saya akan langsung menuju ke pintu bagian barat untuk menemui Panglima Vittori yang sudah menunggu kita di sana. Hati-hati, Tuan Raja, dan kalian. Semoga dalam perjalanan menuju ke sana, kalian selalu diberi perlindungan. Amin. Hamba undur diri, Tuan Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak habis pikir ternyata 3 makhluk yang disuruh menggantikan kita itu justru malah makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan kita. Ada Gentring Manik, Eyang Sarif, serta Patih Dharma Wulung. Bukannya yang Pati itu kan Mbok sama ayah Mbok. Iya, saya tahu banget Pati, kemauannya sih untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua. Tapi tinggalnya di sana, hatinya masih di sini itu loh yang belum bisa
Patih jalankan. Itu sama ini tadi apa? Pakai rompi itu berarti anti gebuk apa gimana sih? Ya seperti itu mungkin lah, itu kan rencana Tuan Dongopilo sama si Panglima Kuseri. Itu punya siapa Mas? Apa mbok Yang memberikan informasi itu si prajurit, jadi kurang apa namanya? kurang antep lah. Kurang lengkap. Kalau mungkin panglimanya mungkin bisa saya tanyakan lebih detail dan lengkap itu loh. Ya udah, ini yang paling penting itu poin yang terakhir tadi, bahwasanya kita sudah ditunggu oleh salah satu panglima namanya Wadori, ya Bu? Iya. Di mana Wadori itu menunggu kita akan memberikan cara jalan akses masuk menuju Pengarep-arep yang sudah disiapkan oleh Panglima Kuseri. Jujur saja Mas. Kalau masuk lagi kayak ketromaan iki sih iki. Rekasa goblok ning jero takon Gun ya Gun. Jare gampang. Cari informasi langsung ketemu Widuri. Widuri kan masih di luar, belum di dalam. Yang di dalam kan Bener ngono kok gelem sih, Bu. Mas nanti kalau Wingi nih hujan parah-parah minta tumbal badangi aja lah. pengen terus dewekan nyong. Tak yang tumpul. Salah. Kita mau butuh. Wis gelem kan turun rasak Mas Ben. Wong apa salah waspada. Diam. Akan mbok uri murah tentrem ora. Kan uri ngrasakno kanca-kanca jelas ki. Foto wingi. Kata kurang tahun tuh kok. bagaimana Panglima Wadori? Bungu. Baiklah, Urimu gue bener. sampaikan saja apa yang jenengan dapat informasi itu agar kami bisa paham semua. Oh, berarti ini batasnya gitu. Silakan Panglima Wadori. Assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Tuan Raja? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Apakah engkau yang bernama Wadori? Benar sekali Tuan Raja. Saya yang bernama Wadori. Bagaimana Wadori? Tadi saya sudah bertemu salah satu prajurit. Apa namanya Pak? Halsa. Prajurit itu menyuruh saya untuk menemui Panglima Wadori di gerbang bagian barat. Benar. Sebenarnya saya sudah menunggu lama. Kedatangan Tuan Raja akan sampai di pintu bagian barat. Di mana sih pintunya ini? Tepat di depan pohon yang ada di belakang saya tadi. Pohon jati itu maksudnya Tuan? Iya. Apakah itu pintu? Apa itu memang batas kayaknya Mas? Itu memang batas. Oh batas. Berarti benteng itu ya? Benteng. Jadi begini Tuan Raja. Ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada Tuan Raja. Saya diutus oleh Panglima Kuseri untuk menyampaikan kepada Tuan Raja. Informasi yang pertama, keadaan di luar hutan Pengarep-arep itu tidak baik-baik saja. Bisa dikatakan tidak aman untuk Tuan Raja dan teman-teman. Mengingat kejadian yang Tuan Raja alami, bahwasanya ada 2 penjajah yang belum ditangkap oleh pasukan hutan Pengarep-arep. Dengan kejadian itu, di luar batas benteng, dari Tuan Pidaksa itu menyebar anak buahnya. Nah lalu apa yang harus saya lakukan jika di luar pun salah? Panglima Kuseri mengatakan akan lebih baiknya Tuan Raja itu lebih aman jika ada di dalam hutan Pengarep-arep.
Di luar itu bahaya apalagi di Ini mohon maaf, kita saja yang kemarin baru dari dalam itu disuruh keluar. Kenapa ini disuruh masuk lagi? Pak nggak terlalu sudah sudah. dijelaskan. Maksudnya penjaganya apa nggak ketat banget mas? Udah santai. Di luar, jadi pasukannya si pengarap-arap itu sedang beroperasi di luar semua. Iya. Di sekeliling dari benteng. Untuk mencari 2 orang yang belum ditangkap itu. Ya, Monggo lanjutkan. Itu informasi yang pertama. Lagi pula, jika Tuan Raja ada di luar, itu tidak mungkin mendapatkan informasi-informasi penting. Karena Panglima Kuseri dan kami itu adalah sekutu, kerjasama. Yang Panglima Kuseri yakini tidak semua informasi penting itu bisa disampaikan kepada kami. Tapi jika Tuan Raja ada di dalam, pastinya akan mendapatkan informasi kepada benda yang Tuan Raja pegang, yaitu penerus suara ini. kita manfaatkan benda ini. Benar, dimanfaatkan benda ini karena Panglima Kuseri meyakini semua informasi itu akan masuk kepada benda ini. Tidak ada yang meleset satupun. Karena benda ini adalah penerus suara menyebarkan informasi pada di dalam hutan pengarap-arap Tuan Raja. Yang ketiga Tuan Raja, walaupun ini adalah pintu yang sudah dibuat oleh Panglima Kuseri, tapi tidak bisa menembus secara langsung. Dan Panglima Kuseri mengatakan, Tuan Raja harus menyiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Tuan Raja bisa masuk ke dalam hutan pengarap-arap. Apa itu syaratnya? Yang pertama, Tuan Raja harus menyiapkan penutup mata. Penutup mata. Iya. Kenapa harus ditutup matanya? Ya kita kan bingung. Topeng. Karena sorot mata itu yang menjadi poin pentingnya. Jika sorot mata itu tidak ditutupi, akan gampang sekali pasukan dari hutan pengarap-arap mengetahui keberadaan kita semua. Mengenal mungkin lebih tepat. Lebih tepatnya seperti itu. Berarti lebih baik menggunakan penutup mata tapi tetap di lubangnya, Pak? Iya, Nggak apa-apa. tidak apa-apa. Seperti topeng. Paling tidak sorot mata itu tidak menyebar luas seperti itu. Yang kedua, Tuan Raja harus menyiapkan kain kafan. Kain kafan? Kain kafan. Orang yang sudah meninggal? Iya. Kain kafan orang yang sudah meninggal? Yang masih baru. Oh, iya iya. Yang biasa digunakan orang meninggal. Maksud saya seperti itu, Tuan Raja. Iya. Dan yang ketiga, itu tebu ireng. Tebu bulung ya? Iya. Bubut. Nah itu digunakan untuk apa itu sebenarnya, Pak Dori? Nanti saya bisa jelaskan jika syarat-syarat itu sudah dipenuhi. Yang jelas, kain kafan itu dipakai untuk menutup mata dari Tuan Raja. Lah, selanjutnya ketika saya sudah masuk bagaimana? Ketika Tuan Raja sudah masuk, nanti ada rencana yang akan disampaikan dari Panglima Kuseri. Saya hanya diutus untuk menyampaikan seperti itu, Tuan Raja. Baiklah. Berarti nanti lewatnya pintu ini ya? Nanti saya menunggu di sini. Jika syarat-syarat itu sudah dipenuhi. Sebenarnya ini bukan pintu, ini mungkin bobolan dari si itu ya? Ini memang yang dibuat oleh Panglima Kuseri secara diam-diam. Kerja cantik, kerja cerdas. Seperti ini, Pak Dori. Itu persyaratan harus kita penuhi dan harus ngambil dari rumah karena di sini itu tidak ada. Kami memerlukan beberapa waktu untuk kembali lagi ke rumah untuk mengambil persyaratan-persyaratan yang tadi disebutkan. Tidak apa-apa, Tuan Raja. Karena semakin cepat semakin baik. Itu terserah
Tuan Raja, bagusnya bagaimana? Coba bagi hasil baik saja Pak. Nanti kan Cari bambu burung, bukan tebu mbah, tebu. kain kafan, Udah. penutup mata. Lu tau pakai kain kafan. Oh, siap. Berarti di Mas Bondo. Iya. Wani Berarti ini Mani lah. kita langsung bikin nunggu. ya. Subuhan di sini mungkin andalan. Baiklah siap, Tuan Pak. Raja. Ini mah senteran. Terlebih dahulu akan menemui Panglima Kuda. Nanti jika syarat-syarat sudah terpenuhi, ambil saja saya Tuan Raja. Nanti saya akan datang kembali. Silakan. Hati-hati Tuan Raja, karena di luaran batas memang sedang disebar pasukan dari hutan pengarepar. Iya. Saya pamit Tuan Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Dos, batirin dos. Baik teman-teman, ini ada informasi. Tolong nggih, bukan informasi kita jeruk itu sekali ini. Cara ngulet ke karo dangik. Bahwasanya justru kita disuruh masuk ke hutan pengarepar kembali oleh si Panglima Kuzairi. Panglima Kuzairi memiliki sebuah rencana nanti akan disampaikan di dalam. Mungkin rencana itu akan bisa dikerjakan ketika kita berada di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masuk ke atau menembus benteng yang ada di belakang kita itu memerlukan sebuah syarat, yaitu tebu ireng serta kain kafan, teman-teman. Nanti metodenya seperti apa juga saya belum tahu. Nanti akan saya pasrahkan ke Panglima Padori saja. Sambil menunggu Mbak Dangik sama Mas Blendos untuk mengambil persiapan itu, mungkin saya akan sholat subuh terlebih dahulu. Ini udah azan. Ya. Masuk mana Mas? Justru kalau di luar bahaya sayang, karena di luar itu sedang pada mencari kita. Ya, sholat di situ. Oh, sarapan apa godong? Bodong banget. Bendone kon. Iya, yuk. Matiin dulu ya. Ya, matiin dulu. Saran banyak ya, bulan. Kayak ini limpah. Bayar apa ora? Ini bayar gua jajanan aku dulu apa. Ya maksudnya kan Ini lumayan. Gua kayaknya gua larang. Larangnya nasi mati. Kok lu mati? Gua kepentingan ini gua. mau jeruk kromo aja berisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tebu ini yang kau maksud Pak Dori? Manis. Benar Tuan Raja. Manis aku yakin. Apakah kainnya sudah disiapkan? Ini kain kafan untuk perlengkapan orang meninggal dunia ini ya. Gara-gara jenengan tadi sempat geger. Dikira ada orang meninggal. Gede ke bawah, tuh kurang meter bawah. Itu 5 meter gue. Lalu caranya membuat seperti apa Pak Dori? Jadi begini Tuan Raja. Buatkan kurungan menggunakan tebu ini. Kurungan dalam bentuk? Kotak. Oh, seperti kurungan. Apa? Di meja. Lalu Nanti jika kurungan itu setiap sudutnya sudah rapat, lalu Tuan Raja tutupkan kain kafan ini di atasnya sampai rapat penuh. oh, jadi membuat kubus kotak cuma bawahnya yang bolong. Iya. Tujuannya apa Tuan Raja? Nanti jika kurungan itu sudah disiapkan, Tuan Raja duduk dan kurungan ini akan menutupi Tuan Raja. Dan saya akan membantu mengantarkan Tuan Raja masuk ke dalam tanpa harus menembus benteng dari hutan pengarepar. Baiklah, jika seperti itu Pak Dori, saya akan buat ini terlebih dahulu. Nanti jika selesai, nanti saya akan panggil kamu kembali. Ukurannya sesuai Tuan Raja. Jika Tuan Raja tidak usah terlalu besar, tidak masalah. Ya gini, ini Cukup. Tren mas. siap. Baiklah, saya akan menunggu panggilan dari Tuan Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tepuk. Kirim Pak.
Kena bro. Yang lu kan kasih menak Kok lemon mas. Tapi mbak. Apa banget. Aneh-aneh mas. Lebih seni dia. Mana aja. Gue ronda mau nih. Alah. Yakin gue.